Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar IPA untuk kelas 6 tema 1. Di subtema 1, tumbuhan sahabatku. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif. Di halaman 5 sampai dengan 7. Adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3, lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini, nah ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Kita lihat di sini di pembelajaran IPA, kita akan belajar perkembangbiakan generatif ya. Kita lihat dulu materinya. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Karena itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Nah, kita amati dulu bagian-bagian bunga berikut ini ya. Ini ada mahkotanya yang ini. Kemudian ini ada benang sari, ya. Ini benang sari. Kemudian ini ada kelopak. Kemudian ini ada bakal biji, dasar bunga, tangkai putik. Ya, lalu ada kepala putik, tangkai sari, kemudian kepala sari. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga adik-adik ya. Kita lihat di sini. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Ya, lalu di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik. Nah, kepala putik ini adalah sel kelamin betina atau sel telur. Nah, hasil dari pembuahannya adalah zigot namanya, ya. Jadi zigot adalah hasil dari pembuahannya. Zigot berkembang menjadi lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain contohnya ada padi, ada mangga, durian, dan juga jambu. Ya. Jadi proses perkembangannya tuh di sini adik-adik ya. Dari zigot berkembang menjadi lembaga, kemudian menjadi bakal biji, lalu menjadi biji dan bakal buah. Ya, baru nanti bakal buah akan berkembang menjadi daging buah. Jadi kalau Kak Rina tuliskan di sini proses perkembangannya yaitu dari zigot, kemudian berkembang menjadi lembaga. Kemudian berkembang lagi menjadi bakal biji, lalu berkembang lagi menjadi ke bawah ya, menjadi biji, kemudian menjadi bakal buah, dan kemudian menjadi daging buah. Nah, ini proses perkembangannya ya. Nah, tadi contohnya ada padi, mangga, durian, dan jambu ya. Coba sekarang adik-adik amati lingkungan di sekitar, temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga.
Lalu gambar bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya ya di kolom berikut ini. Nah, Karina akan contohkan kembang sepatu yang ada di gambar tadi, yang seperti ini. Nanti adik-adik gambarnya di sebelah sini di buku. Lalu cara penyerbukannya adik-adik di sini. Karena nggak muat, Karina buatnya di bawahnya ya. Nah, untuk cara penyerbukannya dari gambar ini, semisal pada bunga kertas ini ya. Ketika kepala sari terkena sentuhan hewan, ya kepala sari itu yang ini. Misalnya ada lebah datang ke sini ya, lebah itu suka dengan bunga. Lalu ketika dia terbang, teng kena gitu ya, kepala sarinya kena. Lalu serbuk sarinya akan berterbangan, ya. Seperti contohnya gini. Nah, serbuk sarinya mungkin warnanya agak kuning-kuning. Nah, kayak gini nih. Dia akan terbang terbawa angin, ya. Dan sebagian serbuk sari akan jatuh di kepala putik. Ketika itulah terjadi penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, ya. Itu penyerbukannya terjadinya seperti itu. Nah, kemudian nanti disampaikan hasilnya kepada teman kelompok. Ada nggak yang berbeda? Ya, kalaupun berbeda, apa yang berbeda? Kemudian menurutmu apa manfaat perkembangbiakan generatif? Nah, di sini Karina tuliskan jawabannya, yaitu manfaat perkembangbiakan generatif, yaitu tanaman yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan juga relatif murah adik-adik, ya, dan juga umur tanaman bisa lebih lama. Ya, nanti dituliskan di sini ya. Nah, pembelajarannya sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!